Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada video penjelasan terkait dengan kasus pelanggaran pajak yang terjadi di Indonesia, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta anggota kelompok saya. Saya Rahmi Meza Putri dengan nomor BP 2010 11 55 11 0206 dan rekan saya Zurisa Renita dengan nomor BP 2010 11 55 11 0204 dari kelas akuntansi 4, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTG Padang. Untuk itu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kasus, yaitu mengenai kasus pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group. PT ASEAN Group adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006, Tanoto adalah keluarga yang paling kaya di Indonesia dengan mencapai kekayaan 2,8 miliar US dollar atau sekitar 25,5 triliun. Selain PT AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah naungan grup Raja Garuda Mas, diantaranya Asia Pacific Resource International Holding Limited atau APRIL, Indrayon, dan Pacific Oil and Gas. Secara khusus, PT AAG memiliki 200.000 hektar lahan sawit, karet, kakao, baik di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar dan juga memiliki 19 pabrik menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah. Kasus terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tahun 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Kemudian, perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian Vincent diburu, bahkan diancam akan dibunuh. Lalu Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya, inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pelarian Vincent berakhir pada tanggal 11 Desember 2006, yang ia kemudian menyerahkan dirinya. Namun sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Di mana nama dokumen tersebut ialah AAA Cross Border Tax Planning atau Underpricing of Export Sales, disusun sekitar pada tahun 2002. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga yang tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak dan Min Nasution, kemudian membentuk tim khusus yang terdiri dari pemeriksa, penyidik, dan intelijen. Dari hasil penyelidikan tersebut, ada 14 perusahaan yang diselidiki, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak PPh dan PPN. Lewat modus ini, PT AAG diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka yang merupakan direktur dan penanggung jawab perusahaan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan menolak eksepsi dari manajer PT ASEAN Agri Group yang diwakili oleh pengacaranya. Eksepsi yang disampaikan pengacara PT ASEAN Agri Group tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian kasus dugaan penyelewengan pajak merupakan kewenangan pengadilan pajak karena merupakan persoalan atau sengketa pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi pengacara PT ASEAN Agri Group tersebut dan berpendapat bahwa kasus PT ASEAN Agri Group bukan merupakan sengketa pajak karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kalau sengketa pajak akan ada upaya hukum untuk menyelesaikannya, yaitu melalui upaya hukum keberatan.
Oleh karenanya, kasus PT ASEAN Agri Group bisa diadili oleh pengadilan negeri. Sehingga penolakan eksepsi inilah yang perlu mendapat kajian apakah benar argumentasi hukum yang dibangun majelis hakim hingga kasus dugaan penggelapan pajak bisa dipidana karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai dasar adanya sengketa pajak. Berikut yaitu penyelesaian dari kasus PT ASEAN Agri Group. PT ASEAN Agri Group telah diduga melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Belum lagi kelar penyelidikan, berkembang wacana mengenai penyelesaian kasus itu di luar pengadilan, yang tentunya membuat gelisah kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan terwujudnya sebuah keadilan tanpa pandang bulu. Sangat ironis jika para penjahat kelas teri ditangkapi, ditembaki, disidangkan, bahkan dimasukkan ke dalam sel atau bui. Sementara penjahat kerah putih yang mengakibatkan kerugian besar pada negara justru dibiarkan melenggang karena kekuatan kapital yang dimilikinya. Jadi, penyelesaian kasus tindak pidana PT ASEAN Agri Group meski masuk kategori perlawanan aktif terhadap pajak, sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. PT ASEAN Agri Group pada akhirnya benar-benar melayangkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terkait surat ketetapan pajak kepada 14 anak perusahaannya. Perusahaan perkebunan sawit milik Taipan Sukanto Tanoto ini melayangkan surat keberatan setelah membayar senilai 969.675 miliar atau 49% dari total pajak terutang, yakni mencapai 1,95 triliun rupiah. Sedari awal, PT ASEAN Agri Group ini memang berniat banding atas penetapan SKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, mereka harus terlebih dahulu membayar setengah dari total utang pajak. PT ASEAN Agri Group melayangkan keberatan karena menganggap SKP yang mencapai 1,95 triliun tidak sesuai, sebab melebihi total keuntungan perusahaannya yang pada 2002 sampai dengan 2005 hanya 1,24 triliun rupiah. Total utang pajak plus denda PT ASEAN Agri Group sendiri mencapai 1,959 triliun rupiah. General Manager Grup PT ASEAN Agri Group, Freddy Wijaya, mengatakan bahwa surat keberatan SKP telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, tempat wajib pajak terdaftar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus, mengakui telah menerima surat keberatan PT ASEAN Agri Group pada Agustus 2013. Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas keberatan itu paling lambat 12 bulan atau 1 tahun lamanya. Meski keberatan, PT ASEAN Agri Group harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP. Jika PT ASEAN Agri Group tidak melunasi seluruh tagihan SKP setelah jatuh tempo, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan dan blokir rekening, hingga pelelangan aset. Sekian presentasi terkait kasus pelanggaran pajak dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.